mereka menganggap lulusan arsitek Indonesia ini kreatif bos. I see. Jadi diakui ya sebenarnya. Diakui. Gubernur kita atau siapapun pemimpin Jakarta itu harus belajar dulu lah. Gitu, jangan asal ngomong, jangan asal punya ide gitu ya. Misalnya kan banjir, macet, sampah. Mana ada gubernur yang berhasil? Kagak ada. Tiap kampanye, wah gua akan sampah. Kesempatan teman-teman Gen Z ini, yuk kita bangun Jakarta bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Ika Usakti Podcast. Dan seperti biasanya, episode kali ini Ika Usakti Podcast menghadirkan salah satu alumni sukses teman gue nih, satu angkatan, sama-sama di Arsitek Trisakti angkatan 93. Kita ucapin selamat datang buat Satrio Suryo Herlambang ST. Halo Om Luki. Siang Om. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ya kan? Apa ini kabar, senang nih yo? gue diundang ke sini. Baik, Iya. udah lama kita long time no see ya kita ya. Salaman dulu dong ya. Lama nggak ketemu. Gue belum sukses kalau belum ketemu lu. Itu kebalik justru. Kan? Ini orang sukses mau ketemu lu. Mesti waiting list kan, kadang-kadang mau ketemu lu mesti waiting list gitu ya. Kagak bos, kagak. Mesti bikin schedule sebelumnya gitu. Enggak juga. Beberapa hari sebelumnya lah. Oh, berarti gue termasuk beruntung ya. Telepon kemarin. Kita semua beruntung karena dipersatukan di acara ini. Guys, Satrio ini adalah salah satu arsitek profesional, dan kalau mau baca ya di Google, lu cek namanya Satrio Suryo Herlambang, gila itu kerjaannya nggak ada yang kaleng-kaleng bro. Itu kerjaannya keren-keren semua, dan sebenarnya gue nggak akan membahas soal itu sama dia sih. Gue pengen tahu, ini seandainya ini langsung ke depan nih gue tanya nih. Siap bos. Kalau lu ada kesempatan dilahirkan kembali, lu mau jadi arsitek lagi atau yang lain? Kalau kesempatan dilahirkan kembali, gue sejujurnya pengen jadi ekonom. Kenapa jadi ekonom? Kan lu sekarang juga udah gila-gila lu apa yang lu kerjain. Pengen nyoba hal yang baru aja kan, udah nyoba jadi arsitek sekarang. Oh gitu. Lahir kembali kan, gak jadi arsitek lagi kan? Enggak, lu jadi arsitek sekarang lu nyesel? Enggak nyesel. Nih gue bacain ya. Iya. Lu adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Arsitek Indonesia periode 2012-2015. Berarti lu memang udah serius di bidang ini ya, yuk? Iya, kita harus ketika kita terjun ke satu hal, kita harus fokus. Oke. Nggak boleh nggak fokus. Ya, fokus ya. Kuncinya itu. Okay. Sekarang kita udah belajar nih, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu kan. Terus begitu lulus, bingung mau ngapain. Jangan bingung dong. Teman kita kan? banyak yang nggak jadi arsitek juga sih, yuk. Iya, makanya ketika lulus ya udah dimantepin aja. Suka nggak suka, kita harus nyemplung di situ. Ya itu dunia kita belajar 5 tahun lebih gitu kan. Iya. Buat jadi arsitek, masa kita nggak fokusin lagi di situ? Ya kita harus fokus lah gitu ya. Kecuali emang udah ogah-ogahan kecuali ya, gitu. Yo, lu kan sekarang punya biro arsitek sendiri ya? Yes. Namanya apa? Gujo Arsitek ya? Gujo Arsitek. Terus kerjaan lu juga gila-gila sih, yo. Kalau gue baca nih ada revitalisasi Masjid Istiqlal ya? Istiqlal, terus ada Teras Kita Hotel. Ya di Makassar. Waskita Raja Wali Tower. Iya. Terus apartemen, Stasiun Senen. Pasar Senen ya? Iya, Pasar Senen. Pondok Indah House. Iya. Terus Guru Mugni Apartemen. Belum yang lain-lain yuk. Ada Master Plan Perencanaan Perkotaan, Kulon Progo, Jakarta River City, Tavisa Eco Park Cakung. Terus lu juga pernah ikutan kompetisi stasiun MRT Lebak Bulus ya? Iya. Nah dari sekian banyak track record yang udah lu kerjain yuk. Nih rata-rata sih gue bilang nih gila-gila semua nih, nggak ada yang rumah-rumah ecek-ecek kata gue sih. Di antara sekian banyak yang paling buat lu berkesan yang mana? Yang paling berkesan ketika gue diminta bantu untuk membuat basic design 47 tower apartemen untuk IKN, untuk ASN
Bin, Polri, dan Pas Pampres. Baru dong itu ya. Baru. Apa yang bikin lu berkesan apa? Waktunya mepet banget, Bos. Berapa lama? Waktunya mepet banget. Ah. Awal mulanya sih diminta bantu kasih masukan ya. Oke, sebagai konsultan. Sebagai konsultan. Oke. Next. Ngasih advice lah ya. Ke dulu namanya Kementerian PUPR. Iya, betul. Sekarang PR-nya udah hilang. PU. PU sendiri, PR sendiri. Oh, ya Rumah sudah rakyat. ganti ya? Iya. Oke. Jadi yang PR punya pekerjaan rumah sendiri lah. Banyak PR-nya gitu. Banyak PR yang belum kelar. Iya. Jadi gua itu pertama ndampingin. Tapi dalam perjalanannya ketika kita mendampingi itu ternyata wah nih kalau yang kita dampingin nggak kelar-kelar, nggak akan mulai nih proyek nih. Kenapa itu nggak kelar-kelar pertanyaannya? Ya satu dan lain hal. Kendalanya di mana? Kendalanya, nih sorry ya, nih mungkin di sini aja nih itu. Nggak apa-apa kan gue nanya sama lu. Kendalanya arsitek yang pertama kali dilibatkan di situ semenjak 2021 dipilih nih. Oke. Itu ketika kita kasih masukan, kita kasih advice, nggak dikerjain, Bos. Kenapa kok bisa begitu? Nggak dikerjain, Bos. Karena kan ini proyek yang perlu akselerasi cepat. Iya dong. Akselerasi cepat, terus kita juga pertanggungjawabkan uang negara, APBN gitu kan. Nggak bisa apa namanya, ya aneh-aneh boleh, tapi cuman kita harus ngelihat time frame, ngelihat biaya, ngelihat juga apa namanya kondisi lapangan gitu ya. Dimana kondisi IKN itu masih pada saat itu masih rimba belantara, Iya Bos. benar. Masih rimba belantara. Masih belum benar kayak sekarang. Yoi, betul. Masih belum kayak sekarang, betul. Nah, itu di 2023 ya, 2023 awal ketika gua diminta kita kasih advice sampai bulan Mei nggak gerak-gerak gitu. Itu kan Lebaran tuh. Iya. Terus gue diminta, Mas, ide Mas Satrio gimana? Ya, ide saya, gue bikin coret-coretan kan. Ini Pak ide saya. Seminggu kemudian gue kasih, ini ide saya. Nah, terus? Kalau mau doable, ya kayak gini. Oke. Gitu. Dan apa namanya, ini juga sesuai kemarin diskusi kita sebelum-sebelumnya. Dengan tim arsitek itu? Iya. Ini rangkuman aja sebenarnya. Iya. Ini rangkuman aja. Terus pertanyaan sederhana gue, rangkuman yang lu buat saat itu, sebelumnya tim dari Kemenperanya udah tahu belum? Udah, Bos. Jadi sebetulnya apa yang lu kasih waktu itu bukan barang baru dong? Nah, nih. Arsitek tuh punya ego. Oh, oke. Wah, itu nggak bisa dibantah, Bos. Itu Tapi gini, gue punya pengalaman juga kerja bareng sama beberapa kali lah ya, sama star arsitek dari luar negeri ya, MVRDV, gitu, Winimas, terus sama Aidas gitu ya, sama Jose Aidas, terus juga sama ada Urban Project dari Hong Kong. Ketika kita diskusi dan berkolaborasi, ini kan kita kolaborasi ya. Nggak ada tuh namanya ngotot-ngotot, harus ini, harus itu. Enggak ada. Nggak boleh, tapi oke. Kenapa pendapat lu gini gitu kan? Reasonnya apa? Iya. Dasarnya apa? Ketika kita bisa meyakinkan itu, ya oke, kita pakai gitu kan. Bahkan kalau di contoh nih di MVRDV. MVRDV itu ketika pertama kali ketemu klien, dia itu menyuguhkan 10 desain. Oke. Di mana berbeda semuanya berbeda. 10 desain ini berbeda. Terus tiap-tiap desain ini, tiap 3 desain itu dipegang grup beda-beda. Jadi ada 3 grup ya di situ. Di pitching sama mereka di dalam. Gitu.
klien suruh milih. Lu kira-kira milih yang mana? Milih yang mana? Oke, yang ini. Terus diskusi tuh, masukan sama klien. Ya kan, masukan sama klien. Gue kebetulan dari arsiteknya klien kasih masukan juga. Nggak ada tuh mereka, oh jelek ide lu, nggak gitu. Oke, ini berarti apa namanya kondisi lokal arsitek misalnya ya, regulasinya gini-gini, kita jelasin kan. Terus apa selera orang Indonesia tuh gini-gini gitu ya. Terus memang kita pengen yang ikonik. Waktu itu kita ikut kebetulan ada beauty contest untuk lahan Peruri yang di sekarang namanya M Block. Oh itu M Block yang sekarang terjadi kuliner yang di Blok M itu persis ya? Betul. Itu vintage juga tuh konsepnya tuh. Iya, kita waktu itu ikut pitching beauty contest bareng MVRDV buat apa namanya master plan kawasan Peruri itu. Gitu ya, developer yang ikut lah ya. Kita waktu itu developernya nanya ke gue, lo kebetulan gue jadi gini, ini juga harus gue ceritain. Kenapa gue waktu itu kerja di developer sempat selama gue jadi sekjen Ikatan Arsitek Indonesia, karena gue mau menjaga netralitas nih Ki. Netralitas apa? Kalau gue berpraktek sebagai arsitek, sebagai arsitek, jadi nggak objektif dong? Ya? Gue nggak objektif dong. Gue nyari kerjaan buat gue sendiri ntar. Ya. Nah ini semua lahan klien lu makan sendiri. Iya, gue sekjen bos. Sekjen bos, tahu dulu. Kita kan sekjen kayak gitu bos. Nggak boleh. Nih ngingetin teman-teman ya. Sekjen yang lain hati-hati nih, dengerin Satrio nih. Ketika kita dapat amanah jadi ketua atau sekjen, lo harus memposisikan diri lo netral. Gitu, nggak boleh apa namanya, ibaratnya ngambil, oh nih hak anak buah kita nih, anak apa namanya, bukan anak buah sih, anggota kita nih gitu ya, hak anggota yang kita bina gitu, jangan gitu kan. Jadi waktu itu jadi in-house arsiteknya developer. Gitu. M Block itu lo yang ngerjain? Developnya in-house arsiteknya kita, gue ngasih masukan ke developer lah. Developernya nanya kan, kira-kira kalau gue ikut ini, lo mau ngajak siapa? Gitu. Gue bilang, nih ada pilihan yang gue bisa kontak ini. Terus developernya bilang, ya udah MVRDV. Oke, kita kontak lah Winimas MVRDV. Udah bersedia, kan? Ya udah ke sana, kita kasih apa namanya brief. Nih kita mau tender, mau ikut beauty contest project ini. Ya udah kita kolaborasi tuh. Jadi selama sekian bulan ya. Hasil yang udah muncul sekarang ini kan hasil elaborasi, hasil kolaborasi dari berbagai macam pemikiran, baik yang lokal maupun yang internasional. Sejauh lo bekerja sama dengan kelompok-kelompok orang ini, kan gini yo, kita kan punya budaya sendiri yo. Mereka juga punya budaya sendiri. Betul. Nah yang membedakan lu kerjasama dengan orang lokal yang kaya dengan budaya Indonesia dengan yang mereka yang minim budaya di negaranya gimana ya? Apa yang lo lihat? Yang gue lihat gini, jadi apa ya, kita nih arsitek di Indonesia ya. Untuk mendapatkan kesempatan riset itu, riset desain, itu waktu dan time frame-nya sedikit sekali, gitu ya. Seringkali apa klien kita itu pengennya cepat-cepat, instan. Nah, dari situ kelihatan apa hasilnya itu nggak akan optimal yang optimal gitu ya. Kalau arsitek luar itu mereka risetnya panjang. Jadi in-depth lebih in-depth ya? Lebih deep ya, betul. Lebih dalam gitu ya, dalam melakukan riset. Sehingga hasil mereka datang ke negara kita? Iya. Dia datang ke sini, survei, ikut keliling, terus macam-macam lah gitu ya. Terus, gue pengen coba masakan Indonesia dong. Sampai gitu. Segitunya ya? Iya.
Gitu bos. Si Envi Mas atau NRDP ini datang ke Sulawesi mau bikin kantor gubernur misalnya gitu. Jadi mereka tuh setahun sebelumnya udah datang gitu ke sini. Dia datang. Mereka pasti akan ngelihat atau minta timnya gitu ya. Untuk ngelihat, untuk merasakan gitu ya. Atmosfernya seperti atmosfernya apa? kayak gimana gitu kan. Akhirnya nanti tampilan desain sama apa namanya tema besarnya juga sesuai gitu akhirnya ya. Itu yang bedakan. Iya. Arsitek kita nggak kayak gitu ya? Literasi arsitek kita kurang di situnya. Jujur kurang. Nah, lu sebagai sekjen waktu itu, apa yang lu lakukan untuk meminimalisasi kekurangan itu ya? Dulu sewaktu 2012-2015 kita ini gue sama Pak Munici itu ketua Ikatan Arsitek Indonesia pada saat itu kita sedang memperjuangkan undang-undang arsitek. Undang-undang arsitek. Iya. Apa isinya? Pada masanya. Isinya adalah, nah kan arsitek itu perlu suatu profesi yang perlu ditata ya. Oke. Maksudnya gini, supaya klien itu ketika meng-hire arsitek itu nggak beli kacang dalam kucing dalam karung. Demikian juga si arsiteknya juga harus terjaga kan secara regulasi gitu. Jadi banyak di negara maju itu punya undang-undang arsitek ya. Gitu. Jadi lo mengadopsi yang udah ada gitu. Kita adopsi dari luar gitu ya. Undang-undang profesi arsitek gitu. Dan supaya profesi ini juga bisa karyanya bisa bukan karya orangnya yang bekerja juga bisa di insurance lah. Oke. Gitu. Ketika mengerjakan sesuatu. Sampai mana waktu itu lu ngurus itu? Waktu itu kita beberapa kali ikut RDP, bukan RDP ya, di hearing ya, hearing sama anggota dewan gitu ya, terus meeting kecil. Akhirnya setelah 2015 setelah masa kita itu baru disahkan. Waktu itu almarhum Ahmad Juara yang menyelesaikan tugas-tugas undang-undang arsitek ini hingga goal gitu kan. Oke, berarti memang lu sebagai trigger awal ya untuk awalnya udah lama bos sebetulnya. Oh, lu tinggal melanjutkan waktu itu sifatnya? Iya, itu dari tahun 90-an kayaknya ya. Belum di barrier oleh peraturan-peraturan atau hal-hal undang-undang, pasal-pasal yang menguatkan posisi arsitek belum ada waktu itu? Belum ada. Itu kita hanya ada undang-undang jasa konstruksi aja pegangan kita waktu itu. Hanya itu aja? Iya, undang-undang jasa konstruksi. Artinya hak dan kewajiban si arsitek cuma diakomodir di undang-undang itu doang? Iya, pada saat itu ya. Pada saat itu. Iya. Kalau sekarang udah beda dong ya berarti ya? Saat ini beda, tapi masih tambah kurang gitu kan. Namanya juga undang-undang baru iya, gitu baru kan juga namanya ulur juga yes. kan. Klien juga mungkin pengen dapat yang profesional, yang pasti gitu kan. Tapi kan pada prinsipnya kan kucing dalam karung juga pada akhirnya. Iya. Nggak mau kan. Iya, jadi di undang-undang arsitek itu juga disampaikan standar pekerjaan arsitek itu apa aja sih gitu ya. Oke. Delivery-nya apa gitu. Jadi udah sekaligus dibuat batasan juga ya? Oh, ada. Jangan maksudnya gimana? Apakah jangan sampai overlap ke sipil, jangan sampai overlap ke desain kreatif atau interior desain? Enggak juga. Jadi ya ditegaskan aja bahwa delivery yang akan di-deliver oleh seorang arsitek itu adalah gambar arsitektur gitu kan, beserta detailnya gitu ya, bla 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 gitu ya. Nah terus gitu. Gujo sendiri sampai sekarang itu lo berarti kan masih aktif di situ lo ya? Yes. Masih aktif. Terus waktu pas lagi ngerjain itu, lo banyak berinteraksi dengan adik-adik kelas kita nggak sih waktu itu? Maksudnya lo juga sebagai orang yang berhasil, yang udah jadi arsitek lah ya, memberikan inspirasi nggak ke alumni-alumni yang lain, adik kelas kita Trisakti juga? Ya, beberapa kali kita itu membuka ya kesempatan buat adik-adik mahasiswa Universitas Trisakti untuk magang di kantor kita. Cakep tuh. Iya, biasanya hampir berkala tuh tiap periode tertentu mereka datang ya ke tempat lo diundang ya? Tiap 6 bulan
itu ganti-gantian tuh. Magang di tempat lo? Iya, di kantor. Sampai sekarang masih berjalan ya? Masih. Ya, kita langganan dari anak teman-teman Trisakti ya, mahasiswi Trisakti, terus mahasiswa BINUS. Oh, perguruan tinggi lain juga ada? Ada, kita terima lah ya. Terus ada teman-teman dari UI juga, ada Undip, macam-macam. Sekarang gini, gue pengen tahu dari sejak lu lulus ya, kita nih masuk dulu dengan yang sekarang, pergeseran yang paling kelihatan dari anak-anak arsiteknya apa yuk? Anak-anak sekarang itu kalau yang gue lihat ya, secara langsung. Kebetulan anak gue arsitek juga. Oke. Anak gue udah selesai? Udah selesai. Udah Bisa selesai. Enggak, Unpar. Oh, Parahyangan. Ya gue langsung lihat ke anak gue aja deh. Jadi anak-anak sekarang itu lebih dimudahkan lah ya, Iya, dari betul. sisi teknologi gitu ya. Zaman kita belum ada AutoCAD, bro. Belum. Nah, ini yang membuat satu kelemahan sketsa sketsanya mereka iya, berantakan ya. Berantakan karena ide awal itu selalu dari tangan. Kalau menurut gue ya, karena Setuju. gue agak old kali ya, gitu ya. Setuju. Jadi, Secanggih-canggihnya teknologi tetap aja otak kan lebih dominan pasti kan. pasti tangan segala macam gitu ya. Nah, yang membedakan sih itu ya, sama mungkin apa ya, analitiknya juga ya kadang-kadang agak kurang. Jadi harus diasah gitu ya. Nah, itu kan yang paling mendasar sebetulnya dari arsitektur ya. Artinya kan menciptakan rasa dalam sebuah ruang atau dalam sebentuk bangunan yang bisa diterima oleh minimal oleh si owner project segala macam. Tidak hanya bangunan tok gitu loh maksudnya tuh. Betul. Nah, itu cara lu untuk bisa menghadirkan itu kembali dalam sebuah bentuk ruang dan bangunan gimana yuk? Apakah lu tetap akan mengandalkan kan gini, regenerasinya kan tetap jalan yuk. Lu ikut incas juga nggak sih ke desainnya anak-anak buah lo gitu? Oh ini kurang nih, ini jangan diginiin, masih suka gitu nggak? Iya, kita nggak akan lepas soal itu kan, karena gini, tes itu bukan susah diajarkan, tapi kan tes itu harus harus diolah ya, rasa tes gitu. Jadi kalau orang udah tesnya jelek susah, tapi gitu kan. Tuh. Secak apapun gambarnya kalau dia nggak punya kalau rasanya, nggak punya tes, aduh susah. Mendingan pindah jurusan ya. Tadi ekonomi. Geser jurusan. Jadi ya arsitek itu soal rasa tadi, gitu kan. Feel, bisa ngerasain ruangan ini nyaman nggak sih, gitu kan. Dengan tone warna seperti ini gimana masuk ya gitu, masuk nggak sih gitu kan, cozy nggak sih gitu, anget nggak sih gitu kan. Itu yang harus diasah gitu ya. Anak-anak itu. Karena mereka kan taunya template mungkin ya. Oh kalau misalnya coklat bandingannya sama putih sama ini kayak gitu-gitu. Iya. Jadi akhirnya mereka udah template aja gitu. Template aja, betul. Jadi kadang-kadang ya kalau di tempat kita itu tiap minggu tuh ada koordinasi, terus ngebahas kerjaan-kerjaan. Ya? Ada gitu tiap hari Senin gitu. Iya, menarik tuh. Artinya kan lu tetap nggak ngasih, ya tetap involve kan lu dengan anak-anak gitu ya. Iya. Nggak lepas begitu aja kan? Enggak dong, enggak bos. Jadi kita tahu perkembangan proyek A, B, C itu dari minggu ke minggu, hari ke hari seperti apa gitu kan. Dari sekian banyak kerjaan yang udah lu proyek yang udah lu kerjakan. Tadi kan lu begitu concern, fokus, bahkan membuat lu ngerasa bahwa anjir IKN ini the best lah dalam hidup lu gitu ya. Bukan the best, rumit. Jadi the bestnya itu karena rumit. Iya. Iya kan? Iya. Lu kapok gak sih? Justru jadi tantangan deh. Oke. Jadi tantangan karena gue suka hal-hal yang baru gitu ya. Oke. Ketika terima tadi, terus di bulan Mei itu, Mas, yaudah ini kita putusin ini aja deh. Gitu, Mas Satrio yang ngelit. Widih. Gitu kan? Langsung ditunjuk tuh ya? Iya.
gara-gara yang arsitek yang kemarin ego itu nggak dibuang lah intinya itu kan. Padahal kan kita udah kasih kesempatan ya sekian bulan, 6 bulan ya, Oke. 5 bulan lah kalau nggak salah. Nggak ada pergerakan. Nggak ada pergerakan gitu. Masukannya sama, pada lu gini aja deh, udah gini gitu kan. Secara biaya kita bisa bertanggungjawabkan, secara struktur gampang gitu kan. Tapi karena ya, ini mau dipakai cepat. Setuju Gitu. gue. Dan satu yang kedua sebetulnya juga, maaf ya, di luar apapun polemik yang terjadi tentang IKN, dari beberapa video-video terbaru yang gue lihat, keren loh IKN kita tuh. Satu hal ya Keren yang menurut gua kurang. Apa tuh? Secara konsep teman kita Sibran itu bagus gitu ya. Oke. Secara konsep, tapi kok menerjemahkan ke dalam eksekusi di sana Di bagian apa kurangnya? gini. Judulnya kan Forest City. Oke, Forest City. Terus kota yang ramah lingkungan. Oke. Kota masa depan. Di sana nantinya mobil-mobil itu akan Green semua. green, konsepnya. ya kan? Oke. Akan green dan bayangan gua, oh jalan-jalannya nggak gede dong, Oke. ya kan? Artinya kalau bayangan gua juga, oh ini kayak negara-negara di Eropa kali, kota-kota di Eropa ya. Ramah pejalan kaki. Jalannya tuh malah gede-gede. Gitu. pedestrian yang gede, Oh, bukan jalan jalan mobil yang gede. Faktanya? Jalan mobilnya gede, bos. Tapi memang disiapkan aja. Enggak, maksud gue Nggak, gede satu itu. hal, jalan mobil besar di koridor-koridor tertentu, oke. Oke. Ya, nggak apa-apa. Jalan protokol misalnya gitu, gede nggak apa-apa dong. Iya, maksudnya di koridor tertentu lah ya. Satu koridor maksudnya untuk menyambut misalnya masuk terus ke arah istana, Yes. itu gede nggak apa-apa. Tapi selain itu jangan gede-gede juga dong, bos. Oke, Jadi nggak ramah lingkungan kan? Iya, Ya kan, jadi ngebuang yang namanya aspal atau jalan gitu kan. Terus Kalimantan panas, bos. ditambah jalanan gede-gede gitu, makin panas dong ya. Iya, shading kurang. Oke. Ya kan? Penghijauan gimana sana? Belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Mudah-mudahan soon akan kelihatan hijau ya. Tapi balik lagi dengan jalan selebar itu, shadingnya kurang, hijaunya. Ya ini mungkin kesalahan menerjemahkan lah ya. Tapi lu udah sempat ngomong sama orang PUPR waktu dulu soal itu? Susah, bos, kadang-kadang kalau kayak gitu. Itu penyakit negara kita itu. Iya, mungkin ya. Oh, jalan gede biar cuannya gede juga. Nah, ini gue lanjutkan cerita nih. Ini gue mulai menarik. Iya. Gimana, bos? Kalau gua klik namanya Satrio Suryo Herlambang, ya di luar arsitektur, lu berpartai, bro. Lu pernah jadi caleg, oke. lu berpolitik. Nah, terus gue langsung mencoba mengcompare lu dengan seorang Ridwan Kamil, bro. Arsitek juga, tapi tiba-tiba sukses berpolitik waktu itu ya, gitu maksudnya. Iya. Lu memang mau itu sebagai apa benchmark lu atau? Jujur. Oh, enggak. Gini. Kalau PDIP itu memang keluarga ya, bokap itu kan dari dulu simpatisan PDIP satu namanya kan, simpatisan. Dan satu dan lain hal, gue juga deket sama teman-teman PDIP gitu. Sering bantulah gitu ya, untuk brainstorming gitu ya. Khususnya tentang perencanaan kali ya. Iya gitu ya. Terus tempo hari itu ditawarin sama PDIP Untuk maju sebagai caleg. caleg. Gue bilang boleh, tapi gue nggak mau keluar duit sama sekali. Asli lu? Nggak keluar duit sama sekali. Karena mungkin kapasitas lu dianggap sebagai tokoh yang dibutuhkan oleh mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu. Nggak ada uang sepeser pun. Cuman pesan mereka, Mas Satrio turun ke bawah kampanye, ya kan? Apa yang lu kampanyein? Ya, gue kampanyein tentang kota lah. Jakarta ini harus gini.
gitu kan? Karena ya agak miris juga, Bos. Kota-kota kita ini sekarang kan dipimpinnya politikus, bukan teknokrat. Iya sih. Emang pernah kita sama teknokrat ya? Jakarta nih. Posibowo teknokratnya. Oh iya benar. Iya. Dan dia juga pejabat karir kan. Iya. Ya kan. Selesai Foke ke sini politisi semua ya. Iya, nggak apa-apa maksudnya politisi mimpin nggak apa-apa, cuma mereka kan harus tahu apa namanya tentang kota ya. Oke. Ya kan, kota itu kan living urbanism gitu ya. Ini menarik juga nih, living urbanism yang coba lu konsepin untuk Jakarta seperti apa ya? Ah, Dream lu nih, mimpi lu nih. mimpi. Ini dari apa namanya tahun 80-an sampai sekarang nih kan gubernur nggak ada yang greget nih, nggak kayak Bang Ali gitu ya, yang visioner gitu ya kan. Contoh kayak Bang Ali, dia mencanangkan MHT waktu itu. Apa tuh MHT? MHT itu gang-gang kecil tuh. Muhammad Hussein Tamrin maksudnya? Gang kan dulu ya Muhammad Hussein Tamrin itu kan tokoh nasional. Terus gang-gang itu maksudnya fungsinya buat apa? Gang-gang itu adalah untuk aksesibilitas, Bos, betul ya, Bos. Oke. Aksesibilitas supaya kampungnya, permukimannya itu bisa terakses gitu ya. Artinya nggak ada secara yang ngumpet lah ya. Iya. Semua bisa dilalui. Kalau ada kebakaran coba. Iya, paling Ya kan? gampang. Paling ya bencana gitu Iya, kan. setuju. Paling nggak kan itu gitu ya. Minimal tuh mobil kecil pemadam kebakaran bisa lewat lah ya, Yes. gitu. Yang kedua pasti ekonomi dampaknya. Ya kan, lu punya aksesibilitas, gue bisa supply barang, kirim barang, Distribusi lancar. terakses, gitu. Nah, itu satu. Yang sekarang itu kelihatannya nggak kesentuh, ini kan Jakarta ini kampung gede, gitu. Oke. Nah, pertama ya, kampung-kampung ini yang udah existing, kalau pemerintah misalnya dana anggaran yang kecil, ya udah lu perbaikin dulu deh infrastrukturnya kampung itu. Oke. Gitu ya. Itu sebagai tulang punggung utamanya ya. Iya, ekonomi ya. masyarakat, ekonomi rakyat kecil dulu yang disentuh. Infrastruktur di kampung bagus, insya Allah ekonomi juga bisa berjalan baik, gitu ya. Nah, dari 80 ke sini deh kita bicara masalahnya kan banjir, macet, Terus aja itu. sampah. Udah. Mana ada gubernur yang berhasil? kelar-kelar tuh ya. Kagak ada. Tiap kampanye, wah gua akan sampah, tai kucing. Tapi lo punya arti gini, lo masuk ke dunia politik kan sesuatu yang baru dan tidak hanya sekedar bicara perencanaan, tapi lo melihat sebuah visi Jakarta. Kita bicaranya Indonesia Emas nih 2045, Bro. Yes. Gitu ya. Ekspektasi lo untuk 2045 ini Jakarta ini harus seperti apa? Apakah cukup dengan menyelesaikan masalah banjir? Cukup menyelesaikan masalah ganggang, masalah infrastruktur, atau apa? Ya, yang harus disentuh infrastruktur ini banyak bukan fenomena sih, cuma beberapa hal ya yang perlu kita ingat juga. Ini kan teman-teman Gen Z ini banyak yang pintar-pintar loh. Memang. Banyak yang pintar-pintar. Cerdas, Bro. Cerdas-cerdas. Lewat kita mah. Kenapa kita nggak bisa menggerakkan mereka nih yang pintar-pintar? Ya salah satunya yang terjadi nih, ada RW beberapa RW ya yang dipimpin oleh Gen Z di Jakarta. Nah, serius? Iya, Mereka udah jadi ketua RW gitu? ketua RW. Apa yang Itu mereka lakukan, Pak? ya perbaikan infrastruktur di kampungnya. Oh, mereka udah sadar itu ya? Udah sadar itu. Lihat, wah got gua kotor nih. Kotor. Gitu kan. Ngadepin banjir ya, harus dibersihin segala macam. Ya, satu dan lain hal ya yang simpel aja. Masalah banjir. Oke. Dari tahun 80 itu kan kalau nggak salah udah ada namanya program kali bersih Prokasi. Ya. Ya kan? Pernah dengar kan? Pernah. Prokasi. Itu kenapa nggak dijalanin terus-terusan? Lah, kali kita kacamata lu sebagai isolasi bukan itu bagus. gini. Kali kita itu, sungai-sungai kita itu harus dirawat. Oke. Nah, dirawatnya secara berkala-kala sedimentasi kan. Ya.
Nah, kalau itu di dredging tiap tahun, dibersihin tiap tahun, Lancar lah ya. Lancar, insya Allah lancar lah. Itu harus dipelihara. Nah sekarang, sorry nih, gue agak melenceng dikit. Di zaman Ahok yang paling kenceng tuh masalah revitalisasi bantaran kali tuh, sampai orang-orang di pinggir kali pindahin semua sama dia tuh. Lu setuju nggak sih? Ya, satu dan lain hal, Bang Ahok betul, setuju. Setuju ya. Karena Ini memang dampaknya bagus loh. iya. Ada beberapa daerah, contoh kayak Kampung Melayu tuh. Anjir bersih banget sekarang sana. Betul, memang bantaran kali itu harusnya tidak terganggu ya oleh pemukiman. Bayangin, ini satu rumah nih di pinggir kali, terus nanti ngerembet punya anak, makin lama kalinya makin kecil, ya kan, makin ciut, iya, terus nyampah lagi, Selesai kelar, nah, itu harus dijaga gitu ya bantaran kali. Nah, kalau di kota besar yang udah padat, idenya Bang Ahok betul gitu ya. Jadi harus bebas. Nah, waktu itu yang agak mislead nih setelah Bang Ahok itu Pak Anies gitu ya. Dia kan mau menghijaukan bantaran kali. Gitu, apa sih istilahnya, lupa gue tuh. Nah, gue sempat protes dulu di sosmed. Kenapa protesnya? Di Jakarta, di kota yang padat penduduknya, lu nggak bisa bikin kali itu tanpa seat pile gitu ya. Tanpa seat pile terus ada jalan gitu ya, karena kan buat servis, buat perawatan kali kan perlu akses. Nah, Pak Anies waktu itu istilahnya menghijaukan ruang pinggir sungai gitu ya. Lo bayangin rumah padat nih, terus bangunan-bangunan tinggi. Itu kalau kita ngerjain sungainya nggak di seat pile, akan ambruk nggak nih tanah nih? Ya iyalah. Nah, itu kan jatuhnya kayak turap juga akhirnya. Nah, idenya Pak Anies itu bisa dilakukan di area yang kepadatan penduduknya rendah. Gitu. Bukan artinya yang penduduk kayak di situ. tinggi. Nah, artinya gubernur kita atau siapapun pemimpin Jakarta itu harus belajar dulu lah. Gitu, jangan asal ngomong, jangan asal punya ide gitu ya. Atau dia kan bisa nge-hire konsultan ya? Iya, ini kan bukannya TGUPP-nya dia paling banyak waktu itu. Iya, gue nggak ngomong. Bukan nih maksud. Artinya kan dia punya banyak orang yang bisa ditanya dong. Iya. Gitu. Tapi terus lu kenapa tidak bersuara waktu itu? Ada nih. Lu kalau baca IG gue ada tuh ide itu ada, udah kita sampein lah ya. Yo gue mau nanya nih. Iya. Lu arsitek. Lu seorang politisi juga. Udah enggak sekarang, gue kapok ya. Iya, tapi kan lu ada di situ pernah. Oh, pernah. Pernah, dan sekalian lu punya banyak ilmu di belajar. situ, banyak belajar di situ. Belajar. Nah, lu kembali ke arsitek lagi sekarang. Kembali ke arsitek lagi. Terus gue lihat di beberapa media, bahkan lu masuk ke dunia yang gue kadang-kadang kaget juga ngeliat lu tiba-tiba ngomongin film, yo. Oh, ini gimana ceritanya ya? Pada waktu itu gue diajak sama Kang Miing, Kang Deddy Gumelar, ya kan? Sama tim Iwa TV. Oke. Tertarik nggak buat ngisi di YouTube TV-nya mereka? Gitu kan? Diskusi, kira-kira apa gitu. Terus gue bilang nih yang bisa kita ulas ada beberapa nih, Kang. Misalnya movie and architecture gitu kan, arsitektur dan film gitu. Tuh kadang-kadang kan menarik buat dilihat gitu. Kenapa settingnya misalnya film Dilan kenapa ngambil setting 90-an di Bandung? Kenapa kota Bandung yang dipilih gitu kan? Gitu. Kita pernah bahas itu di acaranya Iwa TV, terus ya banyak film-film yang kita bahas di acaranya Iwa TV itu. Artinya lu sebagai narsum di situ ya? Iya, sebagai narsum. Ada Iron Man, film Iron Man. Kita bahas rumahnya Philip Stark waktu itu kan.
Itu. Terus ada apa namanya Wakanda tuh ya. Iya. Wakanda Forever tuh kita bahas juga Iya. gitu ya. Kaitannya ya Black Panther kaitannya sama Forest City gitu kan. Iya, Itu kan iya. kota Itu sebenarnya Afrika yang memang modern kan sebetulnya kan. Tapi kota di tengah hutan kan. kota tengah hutan, cuma atmosfer Afrikanya kerasa di situ loh. Iya. Ya kan, walaupun modern tapi atmosfer ya budaya Afrikanya tetap ada kan. Gue belum pernah ke Afrika sih Ki. Lalu lihat di situ juga kan ada. Iya kan? Pengen diajak sama Lucky. Kapan kita ke Afrika? Asia Afrika boleh mau? Hah? Asia Afrika ada. Trek-trekan dong kita. Tapi lo maksudnya gini, itu kan sudah bukan arsitektur secara murni ya bro. Lo udah masuk ke dunia seni di situ. Ya, tapi kan ada irisan sama arsitektur. Jadi kita ngebahas tentang desain di situ gitu ya. Misal kayak film Lake House. Film Lake House-nya Keanu Reeves ya kalau nggak Keanu Reeves. Itu kenapa? Kan itu ngadopsi film Korea sebetulnya kan. Oke, Lake House. Iya, aslinya film Korea gitu kan. Kita bahas waktu kita bandingin Lake House-nya Korea sama Lake House-nya Amerika. Terus settingnya rumahnya beda nggak gitu kan? Kenapa yang ini rumahnya gini, modelnya yang satu begini gitu ya? Ya itu kan lain budaya. Terus tanggapan dari komentar netizen kita ketika lo ngomentarin itu ada? Artinya mereka juga ngerespon? Ada yang respon, ada ya macam-macam lah ya. Lumayan lah, lumayan. Artinya kan itu sebuah ilmu baru ya, ketika ada satu kelompok komunitas yang membahas tentang background sebuah film dari sisi arsitekturnya. Iya. Iya nggak sih? Iya, betul. Nah untuk Indonesia sendiri menurut lo ke depannya dengan beragam budaya yang begitu banyak, apakah bisa dijadikan sebagai mercusuar arsitektur dunia nggak sih menurut lo? Menurut gue sangat memungkinkan. Tapi belum pernah kejadian tuh, gue lihat ada bangunan candi di daerah Bulgaria gitu yang modelnya kayak Jawa gitu, nggak ada, gue belum pernah lihat tuh. Nah gini, kenapa gue bilang sangat memungkinkan ya? Karena ketika gue jadi sekjen IAI 2015 gue tuh pernah diundang sama Ikatan Arsitek Singapura. Oke. Mereka minta kurang lebih gini, bisa nggak lulusan arsitek Indonesia itu dipermudah buat kerja di Singapura. Lu yang minta? Enggak, mereka. Why? Kenapa jadi mereka yang minta? Karena kan mereka kekurangan arsitek sebetulnya. Wait, sebentar. Gue mesti luruskan nih. Mereka kekurangan arsitek atau kekurangan orang yang karena gini, Singapura kan nggak punya budaya gitu kasarnya. Mereka butuh transformasi budaya Kekurangan Indonesia. skill arsitek. Oh gitu? Gitu. Jadi mereka menganggap lulusan arsitek Indonesia ini kreatif bos. Ah sih. Jadi diakui ya sebenarnya. Diakui, sangat diakui. Dan jangan diakui cuma dramatin doang lagi, enggak kan? Yang lainnya enggak. Jadi arsitek itu ada satu keilmuan yang karyanya itu harusnya ya, karyanya itu harusnya orisinal. Oke. Dari sebuah riset. Ya, risetnya tuh macam-macam ya. Riset bentuk, riset iklim, cuaca, site, lokasi, dan akhirnya dibungkus dalam sebuah karya arsitektur. Betul. Gitu ya. Oke. Bukan jiplakan. Gitu. Kebanyakan nih teman-teman nih kita nih secara sadar nggak sadar menjiplak gitu. Jadi nggak orisinil banget itu ya? Nggak orisinil banget. Tapi kalau terinspirasi 100% 100% tapi Ki. Itu mah sama aja. Plek-plek Aduh, gitu. gua ngelihat kemarin ada sayembara Bank DKI itu ya. Gue lihat, loh ini kok jiplak ini, yang ini kok jiplak ini. Lo bisa tahu ya, artinya bahwa even mereka mengatakan itu original pun, tapi lo bisa tahu bahwa lo ngambil dari ini nih sumbernya gitu ya. Ketahuan Ki. Ketahuan ya. Ntar gue tunjukin kalau itu. Tapi offline aja. Nggak online juga apa-apa. Jangan, nggak enak. Nah ini kan ini sebagai
apa namanya? Gini, itu terjadi Nah. karena waktu yang sempit. Nggak ada urusan waktu sempit. Iya, jadi mereka akhirnya ngambil jalan pintas. Jalan pintas. Iya kan? Nah, ini last segmen kita nih, yo. Gue pengen gini. Ini sempat penting banget apa yang lo omongin barusan, ya. Bisa nggak sih apa yang lo sampaikan ini menjadi sebuah message penting buat adik-adik arsitek ya kita yang baru, Gen Z, Gen Alpha yang baru ini sekarang nih yang masuk dunia arsitektur. Lo punya pesan khusus nggak yang kira kurang lebih seperti yang lo omongin kayak barusan tuh? Jangan jiplak deh gitu kasarnya gitu. Iya. Terinspirasi boleh. Oke. Iya kan? Terinspirasi boleh. Cuman jangan dijiplak 100% dong. Cara meningkatkan, cara mengeluarkan nilai-nilai originalitas, saran dari lo gimana? Iya, kita hidup di Indonesia nih. Oke. Kita punya budaya. Banyak. Satu. Banyak. Itu kan bisa kita kembangkan. Gitu ya. Misal, katakanlah, gua apa namanya? Ini karyanya Zaha Hadid nih menginspirasi gua nih. Oke. Gitu ya. Cuman gimana caranya ngebungkus itu dalam budaya Indonesia. Nggak hanya budaya Indonesia tapi iklim Indonesia juga. Sama Iya kita kan? punya dua musim. Artinya, ya kan? Artinya Zaha Hadid versi Indonesia tapi udah beda banget kan? Iya. Gitu kan? Udah masuk budaya Indonesia, udah masuk kita di Indonesia iklimnya kayak gini gitu kan. Banyak penyesuaian, akhirnya Zaha Hadidnya nggak kelihatan lagi, tapi jadi satu bentuk yang baru, yang mungkin lebih menarik gitu kan? Ya artinya inspirasi benar-benar butuh inspirator baru ya sekarang ya. Pinter-pinter kok anak sekarang, beneran. Ya artinya dengan bantuan teknologi yang lebih canggih dibanding zaman kita dulu harusnya mereka lebih optimal dong harusnya dong ya. Iya, harusnya lebih optimal. Apalagi AI banyak bantu juga sekarang. Oh betul, kita harus belajar prompting. Iya, makin lu jago ngecap, makin lu jago bikin narasi, makin bagus gambar lu. Nah, Iya sih? Iya. Lu tuh jago kan? Lucky paling jago, ya kan? Ngelesin cewek. Tapi gua belajar dari Satrio. Yo, Gitu, Mas. Oke. Gila udah lama ngobrol dari tadi ya. Siap, Banyak hal yang menurut gue menjadi sesuatu yang bahan menarik lah untuk disimak ya untuk anak-anak arsitek baru. Even mereka cuma sekedar mengagumi karya arsitektur, tapi mereka akan banyak belajar juga sih dari apa yang lu sampaikan tadi gitu ya. Ya mudah-mudahan. Ya harus lah supaya ada gunanya kita diskusi panjang lebar dari tadi nih yo. Iya, kita harus belajar terus gitu ya. Belajar itu nggak pernah ada batasnya gitu. Selama kita masih mau belajar. Yes. Gitu. Ya. Terus ada pesan khusus gak yang buat pengen lu sampaikan ke adik-adik mahasiswa Trisakti? Khusus Trisakti nih, gue nggak bicara yang lain nih. Oh, buat adik-adik. Ya. Jadi kalau kalian sudah nyemplung nih ke satu jurusan dan sudah menyelesaikan dengan baik atau tidak baik, baiknya kalian fokus dan terus belajar supaya goals atau cita-cita kalian bisa tercapai, ya. Jadi orang sukses. Tuh. Pertanyaan terakhir gue. Siap. Lo minat nggak jadi gubernur DKI? For the time being, dengan kondisi politik seperti ini, gue nggak minat. Nggak minat. Jadi menteri? Dengan kondisi politik saat ini, ya kurang berminat. Karena gini ya. Coba gue pengen tahu alasan lo kenapa gue kurang berminat. Ya, kondisi politiknya kurang baik untuk saat ini. Untuk saat ini? Untuk saat ini, for the time being gitu ya. Nggak kondusif lah kalau menurut gue ya. Nggak apa-apa, komentar lu nggak akan gue tanggepin, tapi biar netizen aja yang komen nanti. Ya, gitu. Biar seru aja nih. Iya kan? Jadi interaktif akhirnya nanti. Tapi ke depan, ya kalau ada pilihan atau ada kesempatan, Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Karena lu kan memang sudah orang yang bergelut di dunia arsitektur, di dunia politik, di dunia seni. Menurut gue pengalaman lu cukup untuk menciptakan sebuah kota yang lebih manusiawi menurut gue gitu. Ya harusnya begitu karena gini Ki, kayak Jakarta nih ya, kampung nih, kan pemerintah itu kekurangan lahan katakanlah ya, nah, kan? Nah, kenapa nggak teman-teman di kampung ini nih mau nggak
kalian hidupnya lebih baik lagi. Oke. Ada beberapa pilihan nih. Apa pilihan? Salah satunya apa? Lo mau nggak tinggal, ini kita tata, kita bangunin, jadi vertikal rumah kalian. Oke. Nah, sisanya, kan ada sisa hijau nih, tadinya sprawling kan, tadinya nyebar. Ini jadi vertikal, ada sisa hijau, hijaunya ini kita bikin kebun. Gitu, untuk bercocok tanam, atau untuk keindahan kota, atau lain sebagainya. Kalau untuk berkebun, lo bisa bertani di situ. Bisa bikin vertical garden juga kok. Bisa bikin vertical garden di situ. Tapi memang masyarakat kita, Jakarta ya, tahun 2026 ke depan, khususnya tahun ini sekarang nih, secara mental udah siap belum hidup di dunia di bangunan vertikal ya menurut lo? Itu harus diedukasi, bukan pertanyaan siap apa nggak siap. Lo harus siap. Karena Kita lo tinggal harus, di kota, ya. iya. Lo tinggal di kota, di mana lahannya terbatas, gitu kan? Artinya tadi kalau lo vertikal, hijaunya jadi lebih banyak, serapan airnya jadi bagus. Yes, betul kan? Menyelamatkan kota juga secara nggak langsung sih. Iya, gitu. Itu salah satu ide gitu ya. Ya itu juga menurut gue sih memang udah wajib dilaksanakan. Iya, ini kan Soal banyak plan tinggal baru ngomong nih dinas perumahan datang. Ntar alasannya, wah ini tanahnya nggak beres Pak, tanahnya ada masalah. Ya lu dong bos gitu kan, government ya kan, lu yang beresin, lu bantu sini nih, karena kau beresin, bantu. Bener, idealnya sih gitu emang harusnya. Lah, iya masuk. Wah, lu bilang kita belum siap dengan mentalnya, kita kan belum mental perubahan sih ya kayaknya. Iya, alasannya ya udah gitu kan, au. Ya udahlah, mempersiapkan diri. Lu juga siap gak siap mempersiapkan diri jadi gubernur Jakarta juga, Lio? Enggak. Ya kalau ada kesempatan, tapi jangan sekarang gitu ya. Ya kan. Jakarta itu benar-benar harus dibenahi gitu ya. Kalau gua ngelihat nih ya, CBD kita tuh lama-lama akan jadi mekar-mekar dan bertambah nih. Kita punya SCBD. Ya. Udah jadi Central Business District ini akan jadi banyak gitu ya. Iya. Nanti next loncat nih. Dari Semanggi nih udah mulai loncat nih ke arah Kuningan. Yes, betul. Udah mulai jadi dibebasin. Iya. Ntar loncat lagi nih bebasin nih Setiabudi. Itu masih banyak kampung tuh kan. Yes. Lama-lama jadi CBD juga. Iya sih memang. Gitu. Itu lambat laun akan terjadi. Artinya kegiatan bisnis dan perekonomian itu disentralkan supaya ada akses kemudahan buat semua orang ya justru. Yes, betul. Jadi itu salah satu visi lo juga untuk Jakarta. Iya, ini tempo hari waktu Bro Sandi jadi wagub tuh pernah gue kasih masukan gini sambil sepedaan tuh, bro, salah satu nih ngilangin macet Sudirman Tamrin selain kasih MRT, paralel road Sudirman Tamrin itu harus dibangun gitu kan. Paralel road. Iya. Apa itu? Jalan-jalan paralel roadnya itu. Oke. Ya, sepanjang Sudirman Tamrin kan kalau kita lihat itu udah terjadi. Itu kan ada lo lihat dari Sabang nih. Iya. Sabang terus ke Wahid Hasim terus lagi kan bisa nyebrang sebetulnya kan ke arah Setiabudi itu kan. Iya, Raut Menteng. Setiabudi ya, kalau ada jembatan lagi gitu kan, jembatan flyover lagi. Ini antara Kuningan sama Tamrin nih. Dibikin paralel road lagi buat mecah kepadatan mobil, ya kan? Paham. Nah, terus itu kan udah ada bangkitan jalan yang bisa ditata, gitu kan? Kayak di belakang Ches Plaza, di belakang gedung-gedungnya Sudirman Tamrin itu kan udah ada jalan sebetulnya, tinggal dilebar. Walaupun ya makanya dilebarin. Developer, developer, lu gue tambahin KLB-nya, lu bebasin KLB, lu gue tambah. Mau nggak? Ya mau lah. Iya. Kan yang gedein ke atas, tapi kecil di bawah. Nah, lo lebarin proporsional tapi ya supaya jalanan ini nggak macet. Lo dapat KLB, insentif misalnya kan. Tapi jalanan ini juga lo harus jaga tetap bagus. Sebenarnya ya apa yang lo sampaikan ini adalah pengembangan dari yang bilang tadi Menteri Gubernur Ali Sadikin dulu ya.
Lah iya bos. Balik lagi ke situ ya. Infrastruktur. Yes. Ya kan, kalau aksesibilitas tadi yang belakang Jalan Sudirman Tamrin yang ke arah Kuningan itu kebuka, ekonomi rakyat di situ, masyarakat di situ akan naik ya? Naik. Nah, iya, akan tumbuh jadi kafe, akan tumbuh jadi Iya, restoran, benar-benar. akan tumbuh jadi Ekonomi baru di situ ya. ekonomi baru. Ya. Ya kan, mereka kegusur happy. Udah gusuran. Iya, dapat gusuran kan. Jangan lu punya tanah situ ya? Kan. Sisi lainnya pun juga gitu, Bos. Sisi Iya, lainnya paham. yang yang ke arah Tanah Abang tuh juga Bisa harus dibikin. Gitu. Itu harus ditata. Harus punya visi lah gubernur kita. Jangan cuman duduk doang, Jangan cuma pencitraan doang ya. pencitraan doang, ya kan? Datang ke gorong-gorong. Gotong royong. Sekarang gotong royong, Gotong royong, bersih-bersih. Yuk, thank you banget yuk. Ini udah sejam kita ngobrol, nggak kerasa, tapi memang isinya daging semua sih. Buat artinya gini, terlepas dari siapapun yang nanti akan maju atau memang punya keinginan untuk membenahi Jakarta dari dalam, jadi gubernur atau jadi apapun, ini memang harus dipertimbangkan sih. Anak muda lah, kalau gue bilang ya, kesempatan teman-teman Gen Z ini, yuk kita bangun Jakarta bareng-bareng. Baik yang pinter-pinter, ya kan? Baik yang pinter-pinter, kita perlu tenaga muda, ya kan? Buat ngebangun kota kita semakin bagus lagi, semakin hebat lagi, ya nggak? Ya kan? Keren kan? Keren. Guys, nggak kerasa loh, kita udah ngobrol lama tadi sama Satrio Suryo Herlambang, seorang planner. Kalau menurut gue sih, gue udah nggak bisa bicara dia seorang arsitek lagi, dia seorang master planner. Dia udah bicara Jakarta lebih jauh lagi, bahkan mungkin sudah di kepala dia sudah dipersiapkan Jakarta akan seperti apa dalam beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi itu bisa banyak manfaatnya buat kita semua. Amin. Amin. Dan juga kita doain supaya apa yang dicita-citakan Satrio dan juga orang-orang seperti Satrio ini bisa direalisasikan dan menjadi bermakna buat masyarakat Jakarta khususnya. Thank you udah nonton Ika Usakti Podcast. Nanti kita akan ketemu episode berikutnya dengan tokoh lain yang mungkin lebih menginspirasi. Yo, thank you banget udah datang. Thank you, Bro Lucky. Ya, Sampai sukses ketemu, ya. sukses juga. Thank you. Siap, Sip. Bos. Oke, thank you teman-teman Kak Usakti.